ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. Qala al-munaqqih wa nadharuhu ila rajulin ka nadhari imra'atin ilaihi wa ila imra'atin ka nadhari rajulin ilaiha. Nah, al-munaqqih yaitu Al-Mardawi, penulis kitab At-Tanqih Al-Mushbi', wa nadharuhu, dan khuntha muskil dia melihat ke laki-laki itu hukumnya seperti perempuan melihat ke laki-laki. Adapun dari sisi khuntha muskil, kalau misalnya dari sisi kita nih, laki-laki melihat ke khuntha muskil, maka hukumnya seperti kita melihat ke perempuan, yaitu jangan melihat. Itu dari sisi kita. Dari sisi khuntha muskilnya, orang anak ini, orang ini, dia melihat ke laki-laki seperti perempuan melihat ke laki-laki, boleh. Perempuan ngelihat ke laki-laki boleh, selama tidak pakai syahwat, boleh. Makanya akhwat, umahat melihat ke ustadz yang sedang isi kajian nggak apa-apa, dan tidak sebaliknya, Ya, jadi akhwat, umahat melihat ke ustadz pengajian tidak apa-apa, baik melihat langsung atau mungkin pakai layar dan semisal, tidak apa-apa, selama tidak ada balutan syahwat di situ. Ya, tapi tidak sebaliknya. Ustadz melihat ke ini jangan, itu beda. Kecuali mungkin darurat, ketika ditanya atau akhwatnya nanya atau semisalnya, dan itu membutuhkan mendengar suara dan juga melihat orangnya, tapi itu bukan hal yang hajat sebenarnya, ya. Sebaiknya hindari. Kemudian wa ila imra'atin kana dhari rajulin ilaiha, dan anak yang khuntha muskil ini melihat ke perempuan itu seperti laki-laki melihat ke perempuan hukumnya. Artinya enggak boleh. Ya. Jadi khuntha muskil yang belum ketahuan jelas dia laki atau perempuan, laki-laki ngeliat ke dia ibarat laki-laki ngeliat perempuan, berarti enggak boleh. Nah, dari sisi khuntha muskilnya melihat ke laki-laki itu hukumnya seperti perempuan lihat laki-laki, boleh. Nah, khuntha muskil ini ke perempuan itu seperti laki-laki melihat ke perempuan, enggak boleh. Ya begitu. Ya. Jadi khuntha muskil ini menjamak di dalamnya dua hukum, hukum perempuan dan hukum laki-laki juga. Hukum perempuan kapan? Hukum perempuan ketika khuntha muskil ini melihat ke laki-laki, maka boleh. Dan ada hukum laki-laki, yaitu ketika khuntha muskil ini melihat ke perempuan, maka enggak boleh. Seperti itu. Ya. Ini dobitnya seperti ini dalam mazhab. Tapi khuntha muskil ini kasus yang sangat jarang. Dan kalau misalnya khuntha ini telah divonis oleh dokter bahwa dia laki-laki, maka hukumnya hukum laki-laki. Karena kembalikan perkara kepada ahlinya. Dan ahlinya di sini adalah dokter atau pengadilan kalau memang ada yang mau menghukumi hal ini di pengadilan, maka dikembalikan. Namun kalau hanya sebatas klaim dan belum pasti, ya kayak ini khuntha muskil. Kemudian dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Futuhi rahimahullah, wa li rajulin nadharun li ghulamin li ghairi syahwatin. Dan untuk rajul pria dewasa atau yang sudah balik, boleh bagi laki-laki dewasa nadharun li ghulamin li ghairi syahwah, melihat ke ghulam,
ke anak laki-laki kecil, tanpa syahwat, ya. Kalau misalnya ternyata ini gulam ini ganteng, tampan, maka nggak boleh. Bahkan dalam syarah dikatakan wa illa lawajaba alaihi hijab. Wajib ada hijab walaupun sama-sama laki-laki. Jadi pria dewasa ya boleh ngelihat ke gulam, anak laki-laki kecil ya, tanpa syahwat. Namun kalau misalnya ini anak laki-laki tampan dan kita yang sudah dewasa melihatnya dengan syahwat, maka enggak boleh. Jadi ibrahnya di sini dia adanya syahwat atau tidak. Dan ini biasanya laki-laki kecil ini, anak kecil ini itu disebut amrad mirdan, yaitu anak laki-laki kecil yang belum tumbuh jenggotnya, terutama yang tampan. Maka tidak boleh melihat ke anak laki-laki kecil yang tampan dengan adanya syahwat. Adapun melihat ke anak kecil yang tampan tanpa syahwat, maka boleh. Namun sebaiknya tidak. Bahkan di sini dalam mazhab disebutkan kalau ya maknanya maksudnya adalah kalau misalnya itu dia anak laki-laki kecil ini saking gantengnya bisa mengundang syahwat walaupun laki-laki yang melihatnya, maka wajib dihijab. Dihijab di sini ditutup wajahnya. Hijab di sini maksudnya ditutup wajahnya. Jadi antum kalau melihat lafal hijab itu lebih umum ya. Tadi kan ada khimar, ada niqab, ada hijab. Hijab itu lebih umum lagi. Semua niqab dan semua khimar itu hijab. Karena hijab maknanya penutup. Ya. Khimar ya kerudung. Niqab cadar. Beda. Niqab hijab, kerudung hijab juga. Ya. Tapi maksudnya hijab untuk amrod ini ya mukanya ditutupi. Entah dengan masker, entah dengan apa gitu kan. Supaya tidak mengundang syahwat. Makanya di beberapa majelis yang Anda melihat ada ghulam amrod ya, anak kecil amrod belum baligh, itu Anda suruh pakai masker. Karena sebagian dari ulama, terutama Ibnu Jauzi dan lainnya, itu mereka menyatakan bahwasanya fitnah amrad itu lebih besar daripada fitnah perempuan. Fitnah amrad itu lebih besar daripada fitnah perempuan. Bagaimana bisa gitu? Iya. Jadi anak kecil yang belum memiliki bulu, tampan, putih pula, itu lebih menggoda bagi sebagian pria dewasa dibandingkan perempuan itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Dan itu banyak terwujud di dormitory, di asrama, pesantren dan seterusnya. Ya, ini bukan masalah pesantren atau bukan masalah ma'had atau pesantren, bukan. Itu ini masalahnya adalah asrama dan berkumpul bersama jauh dari orang tua terutama. Ya. Yang mana sebagian dari homoseksualitas itu berangkat dari asrama. Apalagi asramanya itu kamarnya satu kamar berdua doang. Itu subhanallah. Ketemu dengan teman sekamar yang tidak normal, itu bahaya. Ini Anda nggak perlu menceritakan lebih detail karena ini masjid dan juga emang khawatir menjadi fitnah. Tapi ini happening, ini terjadi, ya. Begitu.
Sampai sebagian dari ulama mereka menyatakan bahwa syaitan yang ada pada laki-laki tampan yang amrad itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan syaitan yang ada pada perempuan. Begitu. Ya. Maka kalau misal kita memiliki anak laki-laki usia mumayyiz dan tampan, maka hendaknya betul-betul diusahakan untuk tidak menjadi fitnah bagi sebagian orang. Taib dikatakan wali rajulin nadharun li ghulamin li ghairi syahwatin. Laki-laki pria dewasa boleh melihat ke anak kecil tanpa syahwat, wa yahrumu nadharun laha aw ma'a khawfi thawraniha ila ahadin mimman dzakarna. Nah, finalnya haram melihat li syahwatin, haram melihat dengan ada syahwat terhadap laki-laki kecil, anak laki-laki kecil. Haram nazar, melihat dengan syahwat terhadap amrad itu. Ya, bi an yataladzadza bin nazari ila ahadin mimman dzakarna, dengan dia bertaladzuz, yaitu menikmati melihat ke hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya dari baik perempuan atau laki-laki, baik budak maupun merdeka. Taladzuz bin nazar, yaitu merasa lezat dengan nazar, melihat. Maka itu haram walaupun terhadap sesama laki-laki. Au ma'a khawfi thawraniha ila ahadin mimman dzakarna, atau haram juga melihat baik lawan jenis atau bukan kalau dia khawatir akan terjadi thawranus syahwah, gejolak syahwat. Ya. Gejolak syahwat. Jadi hanya boleh gejolak syahwat itu diperuntukkan dan disumberkan dari pasangan sah, baik itu merdeka ataupun budak. Ya. Walamsun kanadharin bal aula. Menyentuh itu hukumnya seperti nazar, bahkan lebih lagi, karena menyentuh itu lams ablagh minan nazar. Menyentuh itu lebih apa ya Indonesia, lebih ablagh ya, lebih berefek daripada nazar. Fa yahrumul lamsu haitsu yahrumun nazar. Maka menyentuh itu haram sebagaimana nazar itu haram. Kemudian juga ada kaidah walaysa kullu ma ubiha nadharuhu li muqtadan syar'iyyin yubahu lamsuh. Tidak semua yang dibolehkan untuk dilihat karena konsekuensi syariat, tidak semua yang dibolehkan untuk dilihat itu otomatis dibolehkan untuk menyentuh. Ya. Jadi tidak semua yang dibolehkan untuk dilihat secara syar'i itu begitu saja boleh disentuh, enggak juga kayaknya. Karena kadang-kadang kalau dilihat itu tidak masalah, tapi ketika itu disentuh maka terjadi gejolak syahwat. Ya, ada hal yang perlu dibedakan. Taib. Nah, faedah berikutnya, hal berikutnya, kita agak sedikit bergeser pembahasannya. Berkata Ibnu Najjar Al-Futuhi rahimahullah, wa sautul ajnabiyyati laysa bi'aurah. Sautul ajnabiyyah, suara perempuan non mahram itu bukan aurah, bukan aurat. Suara pada asalnya bukan aurat. Wa yahrumu taladzuzun bisama'ih walau bi qiraah, dan haram bertaladzuz, yaitu menikmati suara dengan mendengarnya, menikmati suara perempuan non mahram dengan mendengarnya. Jadi di sini sautul mar'ati ghairi zaujatin wa surriyah. Taib.
Sautul ajnabiyah di sini, sautul ajnabiyah, al-ajnabiyah bahkan kadang mencakup yang mahram sekalipun. Ajnabiyah baik non mahram atau mahram, tapi bukan yang halal untuk dinikmati. Jadi selain dari istri dan juga budak perempuan, maka itu kita lebarkan istilah menjadi ajnabiyah. Menjadi ajnabiyah. Bukan sebatas ghairi mahram aja, tapi ajnabiyah lebih luas daripada non mahram. Jadi suara perempuan ajnabiyah, yaitu suara perempuan selain anak istri, ya, itu bukan aurat, yaitu bibi, apalagi yang bukan mahram, sepupu, bahkan yang bukan mahram yaitu sepupu, bukan aurat. Atau perempuan manapun, bukan aurat pada zatnya, tetapi yahrumu taladzuzun bisama'i, haram menikmati suara tersebut dengan mendengarnya. Yaitu suara siapa? Sautul mar'ah ghairi zaujatin wa surriya, suara perempuan yang bukanlah istri, bukanlah budak perempuan. Taib, kalau misalnya suara anak, bukan aurat, bahkan ini anak mahram, orang kita juga, anak pribadi, anak kandung, tetapi haram bertaladzuz dengan suara anak. Itu haram menikmati lembutnya suara putri kita. Enggak boleh. Hatta dia mahram. Betapa adanya, na'udzubillah min dzalik, seorang bapak memperkosa putrinya, itu ada. Jadi hal ini ya taladzuz bisama'i sautil ajnabiyah, menikmati, menyimak suara perempuan yang bukan istri atau budak perempuannya, maka ini haram. Ini haram. Lihat, taladzuz bisama'ihi di sini yaitu taladzuz yang mengumbar syahwat. Adapun kalau kita punya putri yang kita bangga dia punya hafal Quran, kemudian suruh dia baca Al-Quran dan kita menikmati bacaan Qurannya, bukan menikmati suara kelembutannya, bukan itu, bukan menikmati sesuatu yang memungkinkan kita untuk tercetus syahwat, bukan, tapi memang pengen dibacakan Al-Quran, maka ini enggak apa-apa. Ya, selama dia mahram dan tidak memungkinkannya untuk terumbar syahwat dengan itu. Tetapi ketika suara ini adalah suara non mahram yang memungkinkan dan potensi walaupun baca Al-Quran untuk mengumbar syahwat, maka ini haram. Maka sebagian dari qari'ah itu kadang sampai bahkan divideokan cantik, kemudian membaca Al-Quran. Nah, maka kemudian banyak komentar, Masya Allah, Tabarakallah, betapa indahnya, cantik luar dalam dan seterusnya. Ini nggak boleh semua. Bahkan ini lebih buruk daripada mungkin penyanyi biasa, bukan karena Al-Qurannya, tetapi kadang mengatasnamakan agama kadang-kadang dan memasukkan, menyusupkan syahwat di situ, tapi atas nama agama. Maka ini lebih haram lagi. Ya. Taib, wa yahrumu taladzuzun bisama'ih. Haram menikmati, bertaladzuz, merasa lezat dengan menyimak, mendengar suara itu, suara perempuan itu. Walau biqiraatin, walaupun suaranya itu hanya sebatas membaca, baik membaca Al-Quran atau lainnya. Ya, biqiraatin. Kenapa dalam syarahnya dikatakan li'annahu yad'u ilal fitnati biha? Karena bacaan tersebut, suara tersebut, dengan bacaan tersebut itu bisa mendorong fitnah,
bisa menjulurkan fitnah bagi penyimaknya, pendengarnya. Dan juga annaha tusirru bil qiraati idza sami'aha ajnabi. Karena orang laki-laki yang mendengarnya itu bisa senang dengan bacaan itu, bisa tertarik dengan bacaan itu. Subhanallah. Al-qiraah di sini baik qiraatul Quran atau lainnya. Nah, jadi yang diharamkan ini taladzuz bisama'i, bukan berarti perempuan enggak boleh baca Quran, bukan berarti perempuan enggak boleh baca kitab di kajian, misal. Ada beberapa kajian ummahat yang perempuannya itu pakai speaker, ini kajian ummahat. Pakai speaker dan dia bacain apa yang kita bahas. Namun suaranya itu enggak menggoda, enggak halus, suara ibu-ibu usia 45 atau 50 tahun enggak ini. Maka enggak masalah selama kita tidak bertaladzuz dengan itu. Ya. Karena pada asalnya suara perempuan bukan aurat. Kecuali kalau misalnya ada yang mengatakan suara perempuan bukan aurat dan itu tidak sahih. Maka yang seperti ini jelas dengar aja ini enggak boleh. Cuma muskil ajaibnya ya, Anda lihat di berapa dai atau berapa di kalangan lain ya. Ya, di kalangan lain. Mereka dengar bilang suara perempuan adalah aurat gitu. Tapi di komunitas yang sama ini kajian ya kata mereka suara perempuan aurat, tapi kajian ketika pembukaan gitu bacaan Quran oleh qari'ah fulanah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, perempuan baca Quran. Katanya suara perempuan aurat, tapi ini malah justru qari'ahnya perempuan dan juga semua orang mendengarnya. Ini kontras. Kalau memang antum bilang aurat, maka jangan dipajang. Ya, ajaib. Kemudian selawatan bersama para ibu-ibu dan para remaja perempuan. Katanya suara perempuan aurat, kenapa dipajang? Ajaib. Ya, kontras. Malah justru ini mengatakan suara perempuan bukan aurat secara zat, tetapi tidak boleh dinikmati untuk bersyahwat. Ini enggak mengatakan aurat, tapi mengharamkan untuk dinikmati, dan ini yang sahih. Tidak ada orang malah ini aurat, tapi malah menghalalkan untuk dinikmati. Ini kok apa ya? Persilangan yang ajaib ya. Kemudian wa khalwatu ghairi mahramin 'alal jami'i mutlaqa, juga diharamkan khalwat. Khalwat beda dengan ikhtilat. Khalwat itu berduaan, ikhtilat itu bercampuran. Maka juga diharamkan khalwat kepada selain mahram, berduaan kepada selain mahram. Maksud dari berduaan kepada selain mahram ini berarti apa? Boleh berdua, boleh sekamar atau boleh seruangan hanya dengan seorang mahram selama itu mahram mutlak, selama itu mahram muabbad. Adapun dengan mahram muaqqad maka itu tidak boleh. Apa bedanya mahram muabbad atau mutlak dengan mahram muaqqad? Mahram muabbad yaitu kemahraman yang abadi, selamanya mahram. Adapun mahram muaqqad atau mahram muqayyad, ya bukan mutlak, maka ini mahram yang dikaitkan dengan sebab, dan ketika hilang sebab tersebut maka hilang kemahraman. Seperti ipar, sampai ada film sekarang ipar adalah maut gitu. Itu dari hadis Nabi SAW ya. Al-humu mautun. Enggak boleh itu hadis Nabi maknanya dijadikan sebagai film, dan juga di dalamnya malah banyak kemunkaran. Maka ipar itu mahram, tapi dengan adanya sebab yang jika sebab itu hilang maka kemahraman hilang. Maka yang seperti enggak boleh berduaan dengan ipar. Maka kata Nabi SAW, al-humu mautun, ipar itu kematian, yaitu bisa menjadi terjerumus ini orang gara-gara ipar. Ya. Begitu. Ibu mertua atau bapak mertua ini mahram muabbad, selamanya mahram walaupun cerai sama anaknya. Maka itu tetap mahram.
Maka hatta sudah cerai dengan anaknya, kemudian safar dengan mantan ibu mertua, tetap dia mahram, boleh. Berduaan boleh. Khalwat enggak masalah. Istilah khalwat ini memang sudah negatif, tetapi khalwat ini maksud yang negatif adalah khalwat terhadap non mahram atau terhadap mahram tapi yang muaqqat, seperti ipar. Seperti ipar, ya. Begitu. Taib. Diharamkan khalwat terhadap selain mahram alal jami'i mutlaqa. Baik itu dengan syahwat atau bukan dengan syahwat. Jadi kalau berduaan dengan selain mahram, walaupun enggak dengan syahwat berduaannya, maka enggak boleh. Ya. Karajulin ma'a adadin min nisa'in wa aksih. Seperti seorang pria, satu pria yakhlu, yaitu berkhalwat bersama dengan beberapa dari perempuan, dan sebaliknya bi an yakhluwa adadun min rijalin bimra'atin wahidah, yaitu berkhalwatnya beberapa dari laki-laki dengan satu perempuan, itu juga sama nggak boleh. Walaupun ini disebut ikhtilat juga, ya. Jadi satu laki-laki, ya, dan ini banyak perempuan, ya, beberapa perempuan, maka hal ini tidak diperbolehkan. Atau sebaliknya, satu perempuan dan di tempat itu ada beberapa laki-laki, maka ini termasuk yang dilarang dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Tetapi mudah-mudahan kalau misalnya ada hajat, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan janji pada beberapa dari ummahat sahabiyat untuk apa? Untuk mengajari mereka di rumah mereka, ya, dengan jadi beberapa sahabiyat, ya, Rasulullah ajari di rumah salah satu dari sahabiyah, maka wallahu ta'ala alam, kalau itu terhindar dari fitnah maka itu tidak apa-apa. Bahkan dalam kitab Al-Furu' karya Ibnu Muflih Al-Hanbali rahimahullah dikatakan, walau bihayawanin yastahil mar'ata atau tashtahihi kal qirda. Bahkan hukum khalwat, haramnya khalwat ini berlaku walaupun terhadap hewan yang memiliki syahwat kepada perempuan atau perempuan yang memiliki syahwat pada hewan itu. Na'udzubillah min dzalik. Seperti kera, monyet. Berkhalwat pada monyet enggak boleh. Ya. Begitu. Bagi perempuan. Monyetnya monyet jantan. Berduaan dengan seorang perempuan di satu kamar itu nggak boleh, karena kemungkinan monyet ini punya apa? Syahwat terhadap manusia perempuan ini, dan ya itu bisa terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Atau si perempuan ini punya syahwat terhadap si monyet ini. Ini gimana, ya? Apa nggak ada laki-laki, ya? Jadi dia suka sama monyet itu. Dia suka sama babon itu, ya gimana ya? Tapi kalau itu terjadi maka enggak boleh, terjadi khalwat. Nah, itu disebut kalau Ibnu Aqil, Ibnu Jauzi dan lainnya. Dan juga dikatakan al-khalwatu bi amrad wa mudaja'atuhu kal mar'ah. Berduaan dengan amrad. Nah, tadi amrad itu adalah anak laki-laki kecil, belum baligh, tampan, belum tumbuh jenggotnya. Ya, bahkan walaupun sudah baligh, tampan, tidak ada jenggotnya dan menarik, berkhalwat dengannya enggak boleh. Walaupun sama-sama laki-laki. Ya. Begitu, ini amrad. Amrad, ya. Laki-laki baligh atau belum baligh, tampan, menarik. Siapapun laki-laki berkhalwat dengannya jangan. Yang memungkinkan ada syahwat di sini. Makanya asrama di banyak cerita, ya.
walaupun mahasiswa atau kos-kosan. Ini laki-laki tampan. Ya. Dan laki-laki kan yang namanya laki-laki tampan itu adalah yang ketika dijilbabin jadi cantik, itu laki tampan tuh. Gitu. Laki-laki tampan adalah yang jika dijilbabin pasti cantik, itu laki tampan. Adapun laki-laki kalau dijilbabin makin ngeselin, nah ini memang dari sananya ya. Maka kalau dia kos-kosan dengan teman laki-laki, dengan sama-sama mahasiswa, maka ini berbahaya. Kalau bisa cari kontrakan atau kos-kosan yang memang rame, bukan hanya berdua saja satu kontrakan atau kos-kosan. Dan ini kejadian yang terjadi di beberapa tempat, di asrama, mahasiswa, pesantren dan sebagainya. Iya. Di Libya asrama berapa orang? Satu kamar, 2 orang. Udah nggak ada sekarang? Udah nggak ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda bersyukur. Ya. Kalau dulu kan ada. Antum masuk masih ada? Udah nggak ada? Mungkin nggak diadakan karena antum mau masuk jadi nggak ada. Iya. Hatta walaupun itu kampus syariah atau apa, ini nggak mencegah keterjadian yang tidak, ya, nggak mencegah, sama sekali nggak mencegah, bisa terjadi dan itu terjadi, memang ada terjadi. Di pesantren banyak kok, bahkan di pesantren itu bukan khalwat, melainkan satu kamar bisa 5 orang, 6 orang, tapi kadang bisa terjadi seperti ini, ya. Makanya sampai beberapa fuqaha mengatakan amrod ini ditutup wajahnya kalau bisa, ya, agar tidak menjadi ladang syahwat bagi sebagian orang atau bahkan sama laki-laki. Kalau perempuan ngelihat si amrod ini ganteng banget, itu memang ya memang connected, emang itulah alurnya gitu loh. Ya memang buruk, tapi itu masih ada sisi kewajaran dari segi apa? Orientasi seksualnya masih oke. Tapi ada orang nih laki-laki normal, dewasa. Lah ini amrod, laki-laki kecil yang tampan. Yang ini tadi normal, malah justru jadinya apa? Kehasut oleh syaitan, akhirnya menjadi ini. Menjadi sukanya sama laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Itu bisa terjadi. Ya, atau yang mereka sebut na'udzubillah min dzalik biseksual, ya. Sama laki suka, sama perempuan suka, na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi berkhalwat dengan amrad dan mudhaja'ah, ya, yaitu tidur dengannya satu kasur, na'udzubillah min dzalik, itu seperti berkhalwat dengan perempuan dan tidur bareng dengan perempuan, ya. Walau limaslahati ta'limin wa ta'dibin, walaupun untuk maslahat ta'lim, mengajar dan mendidik, ya. Jadi jangan, ya. Ya, seperti itu. Makanya di sini kan anak-anak banyak. Ya, kalau misalnya sore taklim, Ustaz Fawaz juga teman-teman di sini ngajarin anak-anak warga kampung ini. Karena ada beberapa dari anak laki-laki yang ganteng. Nah ini agak harus diperhatikan. Maksudnya bukan berarti curiga, bukan, tapi harus waspada karena setan itu bisa dari cara apapun dia pengen menggoda manusia. Dan kadang-kadang kita sebagai pengajar ngelihat anak laki-laki yang tampan itu, kita lebih ternotis padanya, lebih suka dengannya, lebih perhatian pada anak laki-laki yang kecil ini, gitu. Ya, jadi amrod ini anak kecil laki-laki belum baligh dan tampan, terutama di usia tamyiz. Walaupun sudah baligh, tapi dia pemuda tampan, remaja, ABG yang tampan gitu loh. Makanya amrod. Artis-artis banyak tuh, kayak gitu tuh. Ya, nggak punya jenggot, kemudian putih, tampan, pakai skincare terus dan seterusnya. Ini, ya, amrod. Maka berduaan dengannya itu tidak boleh. Bahkan
Satu kamar itu sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam mazhab Hanbali dan juga dalam mazhab lainnya, dalam ulama-ulama lainnya. Ya. Hal-hal ini termaktub di kitab-kitab mazhab. Sudah sejak zaman ratusan tahun lalu. Dan impactnya ketika ini dilanggar, antum bisa melihat bagaimana homoseksual itu sekarang sampai wallahi ana punya teman. Dia kerja di Trans 7. Ya. Ana kan biasa juga kajian sama beliau-beliau ini. Itu kan di daerah Tendean itu kan. Ya namanya daerah Jakarta bagian situlah, Jakarta Selatan bagian dekat ke pusat dan seterusnya. Gedung-gedung kan banyak kan. Orang-orang kerja di sana banyak. Sebagai mungkin teman-teman kita sebagian di sana gitu loh. Di maksudnya di Jakarta kerjanya, di gedung-gedung itu. Sampai beliau bilang, sekarang tantangan sekarang itu ya justru yang lebih ngeri bagi kita tuh, bagi anak, bagi orang itu ya, dia bilang itu bukan masalah selingkuh sama perempuan lain atau gimana, bukan malah. Yang lebih ngeri bagi kita sekarang mulai terang-terangannya LGBT yang homo itu. Mulai terang-terangan. Ya. Dan mereka menampakkan sehingga kita yang laki-laki normal itu merasa insecure dengan adanya mereka gitu loh. Di kantor mereka menyatakan saya itu gay loh, saya itu sama laki-laki. Kamu ganteng deh gitu. Itu yang sekarang mulai ada gitu. Subhanallah. Ya. Makanya kitab-kitab akidah, kitab-kitab fikih, banyak orang nggak ngerti ini masalah ini, nggak ngerti ini. Mungkin bagi antum mungkin pertama kali antum dengar hal seperti ini. Dan kalau misalnya jemaah muslimin semuanya hadir di sini misalnya atau khutbah Jumat atau apa kajian akbar kita bahas hal ini, mungkin mereka ternyata dibahas ya hal kayak gini ya dalam kitab. Iya. Itu makanya kita ngaji kitab itu banyak hal-hal yang bisa kita eksploitasi yang ternyata ada juga ya hal kayak gini. Iya ada. Dan ternyata inilah impactnya ketika banyak orang nggak mau ngaji gitu loh, nggak paham jadinya. Padahal ya seperti ini, ada hukum-hukumnya dan dibahas oleh para ulama. Ya begitu, mungkin untuk materi kita cukup sampai situ. Tidak ada soal, ada pertanyaan? Nggak ada. Kita cukup sampai situ insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.